Ya, pemirsa, kembali di 811 Show, dan seperti yang tadi sudah saya katakan, kita akan masuk ke perbincangan yang kali ini akan membahas mengenai program outreach Tim Bui. Nah, untuk itu sudah hadir dua orang narasumber saya. Ini yang pertama adalah Mas Agus Hadi, ini program manager dari Search for Common Ground Indonesia. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mbak Mili. Iya, dan di sebelah Mas Agus ini sudah hadir seorang guru olahraga, tapi ini dari pesantren Asyidikiyah, Bapak Muhammad Ruyat. Nah, ini Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Nah, ini kan kita mau membahas mengenai yang kita namakan dengan program outreach Tim Bui. Tapi sebelumnya saya pengen Mas Agus ini berbagi sedikit lah tentang pengalaman kemarin. Ini kan Tim Bui baru masuk salah satu nominasi di Festival Film Bandung. Ini gimana sih sebenarnya yang menjadi keunggulannya tuh apa dari serial TV ini? Ya, kami yakin sekali ya bahwa Tim Bui ini sebuah alternatif mungkin di drama seri di Indonesia saat ini, dan kami yakin tidak banyak yang memproduksi semacam Tim Bui ini. Jadi mohon maaf tidak sombong, tapi ini nyatanya yang kita temukan. Nggak apa-apa, karena tayangnya di Metro TV kok. Terus Mas. Dan kemarin kita mendapatkan 8 nominasi di Festival Film Bandung, dan ya kita menang di satu kategori di pemain terpuji pria. Mas Agus Kintoro mendapatkan kemenangan di situ. Menang di situ ya. Dan kami makin semangat kemudian untuk memproduksi kembali Tim Bui yang kedua, semoga aja. Oke, jadi ini masih dalam prosesnya. Nah, ini kan ada program yang namanya Outreach Tim Bui sendiri. Ini sebenarnya program apa? Iya, jadi Search for Common Ground ini sangat concern bagaimana kita pengen memperdalam apa sih yang nilai-nilai yang kita tangkap dari Tim Bui itu sendiri. Jadi kita dukung apa yang ditayangkan di Metro TV dengan kegiatan-kegiatan di luar itu. Iya, karena ini kan beda banget. Iya. Diambilnya walaupun tetap tentang sepak bola, tapi di dalam penjara. Ini suatu sudut pandang yang memang unik. Kebetulan Search for Common Ground punya program di lapas-lapas, dan kita sangat concern bagaimana memperkenalkan ke dunia luar bahwa lapas itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Oke, salah satunya melalui serial televisi ini. Dan kita pengen menunjukkan bahwa banyak orang di dalam lapas yang saat ini telah berusaha belajar dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, dan kemudian pengen kembali ke masyarakat dan bisa diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Dan kita perlu bantuan itu, perlu masyarakat mendukungnya, dan perlu bisa menerimanya kembali. Dan Tim Bui Outreach kita lakukan di 2 lokasi, di pesantren dan di lapas. Kenapa pesantren dan lapas? Sepertinya dua sisi yang sangat bertolak belakang begitu. Sebenarnya Search for Common Ground itu sangat concern dengan mempertajam persamaan ya. Jadi kita kalau ngomongin perbedaan nggak ada habisnya deh. Ya. Kalau lapas seperti apa dan seperti apa, tapi persamaan yang mungkin lapas sama pesantren hampir sama sebenarnya. Apa yang dilihat menjadi kesamaan? Jadi kalau di lapas mungkin orang berusaha untuk memperbaiki diri, menguatkan kepribadian dan mungkin kemandiriannya. Sama di pesantren juga seperti itu. Mereka belajar bagaimana menjadi lebih mandiri, menemukan jati dirinya, menemukan jati diri dan sebagainya. Dan di lapas dan pesantren juga sama hal dalam konteks keberagaman. Orang di pesantren juga belajar bagaimana dealing, bagaimana menghadapi masyarakat yang berbeda-beda. Karena Tim Bui ini ada slogannya yang katanya tagline-nya adalah banyak perbedaan satu tujuan. Ya. Jadi ini sesuai gitu. Sesuai, sangat-sangat pas banget kalau di pesantren kan orang banyak dari berbagai lokasi kan di Indonesia. Nah, ini dan kita langsung tanya aja nih ke Pak Gurunya. Silakan. Ini Mas Ruyat ini kan sebagai guru olahraga ya di salah satu pesantren yang namanya Asyidikiyah. Ini kalau kemudian kita kaitkan dulu dari tanggapan menonton serial TV Tim Bui ini, bagaimana sih kalau pesantren sendiri melihat serial ini? Kalau saya rasa nggak ada perbedaan yang tadi Mas Agus bilang. Di pesantren itu pada dasarnya ada bengkel akhlak gitu. Jadi di sana kan di ini sebenarnya beda lagi, bengkel akhlak. Iya, bengkel akhlak. Karena memang seperti, karena perbedaannya mendasar adalah pesantren itu kan asrama, Mbak ya. Banyak perbedaan terjadi di situ. Ya. Bahkan mereka 24 jam kan mereka tinggal di situ. Bersama. Tentunya konflik bisa terjadi saja. Akhirnya dengan adanya program Tim Bui masuk ke pesantren itu sangat menolong sekali. Menolongnya untuk apa? Dalam arti ternyata di dalam perbedaan itu ada sedikit persamaan yang harus kita tuju. Nah, lebih mengarah pada satu tujuannya, visi misi yang sama adalah konflik itu bisa diselesaikan tidak dengan kekerasan. Itu yang kami tangkap di situ. Nah, ini kalau program dari Outreach Tim Bui ini sendiri mulainya kapan dan akan sampai kapan begitu, Mas Agus? Untuk di pesantren kita sudah hampir selesai ya. Kita seawal Tim Bui mulai tayang di Metro TV, kita sudah mulai. Kita tayang di 10 pesantren di Indonesia, ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Sumatera juga. Dan kita concern ke pesantren-pesantren yang memang terbuka dengan ide-ide mengenai pluralisme, mengenai bagaimana keberagaman dan sebagainya. Dan
Sebenarnya 3 hal yang pengen kita ajarkan melalui tim Bui ini sebenarnya adalah, pertama adalah empowerment, pemberdayaan, bagaimana kita mengajarkan kepada semua orang bahwa mereka harus yakin bahwa semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara non kekerasan. Kedua adalah mengenai pilihan positif. Dalam menghadapi masalah apapun kita harus yakin bahwa selalu ada pilihan-pilihan yang positif. Karena kita cenderung memilih yang negatif kan kalau ada masalah, pengen mukul kayak pengen keras dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah humanizing the other, memanusiakan orang lain. Bagaimana kalau kita dalam masalah harus tetap menganggap orang yang bermasalah dengan kita itu tetap sebagai manusia yang harus diselesaikan dengan cara yang manusiawi juga. Nah, selama ini mungkin ketika terjadi kekerasan dan sebagainya, orang menganggap orang lain itu bukan manusia. Jadi seolah-olah punya hak dan punya SIM Untuk atau untuk menganiaya menghakimi dan apapun sebagainya. Tapi ketika mereka menganggap orang lain itu sebagai manusia seperti yang kita, yang juga harus minta dihargai, diapresiasi dan sebagainya, saya yakin mereka juga akan beda ceritanya. Saya kira. Jadi bentuk outreach dari tim Bui ini sendiri itu bagaimana? Yang kita Bentuk lakukan di pesantren, kita lakukan 3 hari. Jadi di sana kita ada semacam pesertanya adalah para guru olahraga di pesantren dan juga beberapa sekolah di sekitar pesantren tersebut. Jadi di pagi hari mereka kita ajarkan mengenai resolusi konflik, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Di sore harinya mereka kemudian bermain sepak bola dengan para santri sesuai dengan tim Bui ini. Dan mereka untuk mengamalkan bahwa sepak bola itu tidak hanya sekedar permainan, tapi di situ ada belajar mengenai teamwork, mengenai leadership, mengenai bagaimana harus menghargai perbedaan dan sebagainya. Jadi sepak bola tidak hanya semata-mata sebagai sebuah permainan, tapi juga ada nilai-nilai yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah Pak Guru, ini setelah program outreach dari tim Bui ini masuk ke pesantren Asidikiyah ini, apa nilai-nilai yang kemudian didapat? Bagi saya pribadi itu sangat bermanfaat, karena tadi Mas Agus bilang sepak bola kan olahraga kolektif, Mbak ya. Bersama-sama, jadi pasti mereka punya konflik satu sama lain, tapi persamaannya adalah ingin memenangkan tim tersebut. Nah, itu dia satu. Tapi yang saya ambil adalah dalam dunia nyatanya, ternyata dunia itu tidak segampang yang kita kira. Artinya konteksnya adalah saya sendiri sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, ada satu kasus, misalkan ada satu anak yang bermasalah dengan satu anak lagi yang bermasalah, dan dia background adalah beda suku. Dan itu kan nggak bisa diselesaikan dengan itu cara terjadi konflik. Begitu ya? Itu bisa terjadi di dalam dan di luar pesantren saja. Tapi bagaimana cara kita mengkondisikan itu semua dengan cara berdialog. Jadi tujuannya sama, kalau ketemu titik temunya, kekerasan. Dari situ baru ketemu dengan dialog, baru terjadilah suatu mediasi dan perdamaian. Nah, antusiasme anak-anak sendiri sangat di tinggi pesantren sekali, bagaimana? sangat tinggi sekali. Terbukti waktu 3 hari pertama kita sounding ke mereka, ada pelatihan, itu 18 penuh sekali dengan mereka. Bahkan kan segmentasinya itu kan anak-anak usia 14 tahun, Mas ya. Itu sampai yang kelas 17 tahun sampai 18 tahun mereka terjun semua. Dan itu nggak bisa dilarang. Memang jadi antusiasmenya tinggi sekali sangat ya. Tinggi sekali, nah, kembali lagi ke Mas Agus. Ini kan kita membahasnya masih yang di pesantren. Kalau yang di lapas sendiri, ini bagaimana perkembangannya? Perkembangannya di lapas baru akan kita mulai bulan Juni nanti, Mbak. Di lapas kita akan keliling ke sekitar 6 lapas di Jabodetabek dan ada juga lapas di anak Cirebon. atau lapas dewasa? Ada lapas, bahkan lapas wanita juga, Mbak. Oh, lapas wanita juga. Kita pengen ke mana, ke yang terdekat di Pondok Bambu misalkan. Kita mau ke sana juga. Karena dalam tim Bui ini kan sebenarnya tidak hanya persoalan sepak bola. Di tim Bui ini ada mengenai woman leadership di situ, mengenai bagaimana seorang kalapasnya adalah seorang perempuan. Kita ingin mengajarkan kepada semua orang bahwa siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, dan tim Bui ini mengajarkan mengenai itu. Jadi kita ingin bawa spirit mengenai woman leadership ini ke lapas perempuan. Nah, itu kita ingin ke sana, dan mungkin nggak harus sepak bola, tapi mungkin bisa main volley, main apa yang lain. Tapi nilai-nilai yang kita ingin gulirkan adalah bahwa kepemimpinan perempuan itu sangat bisa apapun dilakukan itu. Nah, itu yang di lapas, salah satunya lapas perempuan. Nah, kalau yang lain program-programnya apakah akan sama seperti yang di pesantren? Agak sedikit berbeda. Mungkin kita kalau ke lapas mungkin agak lebih santai. Misalnya kita nonton bareng dulu. 3 hari juga atau 3 hari juga? 3 hari juga. Nanti kita akan nonton bareng. Terus nanti habis nonton kita diskusi. Misalkan pengalaman mereka seperti apa dan sebagainya. Dan main bola bareng juga? Main bola bareng, sore hari main bola. Tetap gitu, ya? Main bola tetap. Oke, nah ini sekarang kalau misalnya kita lihat, ini kan kalau di Asidikiyah sudah selesai begitu outreach-nya ini. Nah, apa kemudian yang didapatkan dari selesainya program itu di sana? Saya rasa yang didapat adalah satu hal, kerjasama tim lebih kompak lagi dan pemahaman. Oh, jadi anak-anak lagi semangat-semangatnya gitu ya? Dan pemahaman ditanam oleh Sefika Mengground ini tentang kalau ada konflik jangan selesaikan dengan kekerasan. Cari titik temunya, itu sangat mengena sekali oleh mereka, dan saat ini pun sudah terjadi. Itu saya yakin itu semua terjadi. Gitu. Nah, Mas Agus, ini kan tanggal 27 Mei tim Bui ini akan masuk ke episode terakhir. Berarti selesai nih tayangannya. Terus ada visi kedepannya nggak? Itu bagaimana?
Visi kedepannya berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan mungkin antusiasme penonton melalui program kita lewat ada Sejauh ini Facebook. gimana nih antusiasmenya? Luar biasa sekali, mereka sangat mengapresiasi dan ini sebagai sebuah alternatif ke Mas Heri yang saya bilang tadi ya. Dan kita berencana pengen mencoba untuk ada tim Bui season 2 dan kita sekarang lagi ada kompetisi Mbak untuk ini Mbak. Nah, untuk masuk ke kompetisinya kita harus break dulu Oke. ternyata. Pemirsa jangan kemana-mana, 811 Show akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Kebiar rezeki Sinyoku. Dapatkan satu Nissan Juke motor dan ratusan hadiah lainnya. Caranya isi dan kirim kupon undian sekarang juga. Buruan, beli lampu Sinyoku. Mobilku. Temukan cara sehat tanpa obat. Para tokoh berbagi gaya hidup sehat. Pakar herbal dan medis berbagi obat sehat. Dan aksi para selebriti meracik ramuan di dapur obat bintang. Back to Nature dalam 811 setiap Jumat jam 9:30 pagi. Dipersembahkan oleh Selamat siang Bu, cari rice cooker ya? Riceco Mas Pion. Mau coba yang lain? Enggak. Kenapa harus Mas Pion, Bu? Riceco Mas Pion dengan 3D heating system mampu menghasilkan pemanasan optimal ke seluruh bulir nasi. Nasi menjadi pulen, harum, dan matang dengan sempurna. Selama penghangatan, nasi tidak basi. Aku mau pakai Mas Pion terus biar jadi ibu yang cerdas kayak Mama. Masih mau nawarin yang lain? Mas Pion, jelas paling baik deh. Gubuk Sudiro ini sebagai simbol kerukunan warga di sana masih tetap terjaga dan terus akan berkembang. Ya, Pasar Gede ini tentunya dari sebuah candi kemudian berkembang menjadi sarana ekonomi yang seperti sekarang. Kalau berani sumpah di kelenteng Pasar Gede pasti walat. Mozaik Harmoni di Sudiro Prajan, Sabtu 26 Mei jam 2 siang. Dipersembahkan oleh Dapatkan gudang multiguna di Daan Mogot dengan cicilan 27 juta rupiah per bulan. Lokasi strategis bebas kuli bongkar, keamanan 24 jam, dan kontainer bisa keluar masuk. Berhadiah langsung Daihatsu Grand Max. Gudang multiguna lokasi di Cakung, sebelah Jakarta Garden City. Miliki dengan cicilan 13 juta rupiah per bulan. Akses langsung tol dan kontainer bisa keluar masuk. Berhadiah langsung Daihatsu Grand Max. Hubungi 021 543 80 888. Didukung oleh Kembali di 811 Show pemirsa dan masih memperbincangkan tentang program outreach tim Bui dan masih bersama Mas Agus dan juga Pak Guru kita itu Mas Ruyat di sini. Dan tadi Mas Agus lagi menjelaskan mengenai multimedia competition dari tim Bui ini. Ini silakan jelaskan lebih lanjut. Jadi ada Gimana beberapa macam semacam kompetisi yang pengen kita lakukan karena itu bisa memperkuat nilai-nilai yang kita bawa oleh tim Bui. Iya. Salah satunya adalah kita sekarang sedang kompetisi mengenai membuat blog ataupun album foto ataupun video yang berkaitan dengan 3 tema. Pertama adalah tentang women leadership, kepemimpinan perempuan. Yang kedua mengenai toleransi terhadap kaum minoritas. Dan ketiga mengenai keberagaman atau kebinekaan. Jadi silahkan Anda menulis apapun tentang 3 tema ini dan kirimkan ke fanpage kami di Facebook. Ada bentuknya pun apapun yang penting multimedia ini ya. Bisa bentuk foto, bisa bentuk video, bisa bentuk tulisan atau artikel mengenai 3 tema tersebut dan itu bisa dikirimkan ke Facebook kami di tim Bui dan juga di website juga bisa dilihat di sana dan juga mungkin di Twitter kami. Jadi tolong di Google aja, di search di sana dan mengenai hal ini. Dan yang terakhir adalah kompetisi mengenai ide apa sih yang untuk tim Bui season kedua nanti.
Jadi kita udah mulai shopping Mbak nih Mbak. Jadi ini memang rencana untuk ada season keduanya itu pasti ada, tapi ini masih dalam proses. Iya, gitu jadi ya? kita minta masukan dari masyarakat, para pemirsa untuk memberikan masukan kepada kita mengenai idenya seperti apa sih tim Bui yang kedua nanti gitu. Dan ada beberapa hadiah Mbak, ada di situ ada sepeda motor, ada smartphone, ada lumayan banyak lah kan. Saya kira ini sangat menarik sekali untuk diikuti juga gitu. Jadi pokoknya yang mau ikutan silahkan ini ke salah satu websitenya, ini saya dapat bocoran di www.timbui.com pemirsa. Jadi silahkan boleh cari informasi sebanyak-banyaknya di situ atau search di Google aja ya Mas Agus ya. Di Facebook juga ada ya. Nah ini ada foto-foto, kita bisa lihat ini foto-foto apa ya? Oh ini kayaknya para peserta pelatihan kita di para peserta pesantren, pelatihannya di pesantren. Oke, ini terlihat wajah-wajah mereka yang cukup semangat ya. Para pelatih sepak bola yang mengikuti pelatihan kita di pesantren. Oke, nah ini kembali lagi ke Mas Ruyat. Mas Ruyat, kalau tadi kan memang dari tim Bui sendiri menilai kalau kenapa dibuat outreach ini di pesantren dan di lapas. Katanya ada kesamaannya. Ini garis merah kesamaannya menurut Mas Ruyat sendiri di Benang mana? merahnya adalah pada dasarnya kan tadi yang saya bilang di awal, pesantren itu bengkelnya akhlak. Ya, karena artinya bukan berarti yang di luar itu nggak punya akhlak Mbak ya. Artinya pendalaman agama secara material itu benar-benar 24 jam itu dikontrol di sana. Jadi anak-anak itu diatur bagaimana caranya dia hidup secara agamis, gitu, memahami konteks perbedaan secara menyeluruh. Nah, kalau yang di lapas itu sekarang kita ambil area dulu, jangan sampai orang berpikiran lapas itu tanda kutip tempatnya serem, tempat suram, penyamun dan jahat. Image-nya biasanya sudah kotor, dan sebagainya, lah jahat. gitu ya. Tapi pada kalau kita masuk ke dalamnya, itu nggak seperti itu. Bahkan di sana pun terdapat orang-orang baik di sana. Jadi mereka tuh istilahnya ada efek jerahnya. Kenapa mereka masuk ke lapas? Mungkin ada salah satu kehidupan mereka yang lalu itu berbuat salah, walaupun tidak sebenarnya salah. Nah di sini mereka dibenahin. Karena di dalam sendiri kan nanti ada pelatihan-pelatihan seperti pembuatan kemajuan skill, prospek agamanya, bahkan tadi tutor-tutor tentang tanggung jawab, dan nanti mereka setelah mereka berbuat salah masuk ke dalam lapas, dicetak, nanti insya Allah menjadi orang yang berguna lagi. Jadi memang ada garis merahnya di situ. Bengkel akhlaknya itu tetap ada di mana-mana ya. Walaupun di Bui sekalipun. Nah, kembali lagi ke search for common ground. Ini saya pengen ke foundation Anda yang ini di Indonesia sepertinya banyak melakukan mungkin motivasi seminar-seminar motivasi atau memang menyemangati orang-orang yang seperti misalnya ada di lapas ataupun pembentukan jati diri di dalam pesantren. Ini sejauh ini pengalamannya bagaimana sih Mas? Jadi harus saya katakan Mbak, tidak banyak lembaga sosial ataupun lembaga masyarakat atau LSM yang katanya bermain di dalam lapas. Jadi nggak banyak orang yang bermain, dan Common Ground berusaha untuk menutupi itu, dan kita pengen concern di lapas karena memang Common Ground sangat concern di isu peace building dan transformasi konflik, dan kita melihat lapas ini sebagai sebuah ibaratnya miniatur Indonesia. Di sana banyak apa yang ditemukan di dalam lapas? Kita menemukan bahwa di lapas tidak banyak kegiatan capacity building khususnya untuk para warga binaan. Jadi mereka dua hal sebenarnya concernnya, di kepribadian dan kemandirian. Untuk kemandirian mereka banyak mendapatkan pelatihan mengenai life skill, mengenai bagaimana menjadi seorang pelukis, montir dan sebagainya. Tapi untuk capacity building berkaitan dengan kepribadian, mereka kurang banyak mendapatkan dukungan. Mereka hanya banyak misalkan mendapatkan pelatihan mengenai keagamaan, spiritual dan sebagainya. Nah, Common Ground berusaha untuk mendukung program berkaitan dengan kepribadian ini. Kita kasih mereka pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan self confidence mereka, rasa percaya diri mereka, self esteem mereka, sehingga mereka bisa lebih siap ketika mereka kembali ke masyarakat. Dan kita menemukan ini sebagai oase bagi mereka ketika mereka hanya mungkin udah bosan nih, udah kamu tobat aja, banyak sholat dan sebagainya. Itu iya betul, tapi mereka juga butuh yang namanya motivasi diri, membuat mereka percaya diri, berpikir positif tentang diri mereka sendiri. Itu penting sekali. Nah, ada tidak kendala yang ditemukan ketika kita bicaranya ini ke lapas dulu ya, mau memotivasi saudara-saudara kita yang ada di lapas, ada tidak kendala misalnya juga ada image bahwa yang di dalam itu adalah kriminal, terusnya orangnya pasti seram-seram gitu ya, tidak hanya tempatnya tapi juga orang-orang yang di dalam. Nah, ini hal seperti itu ditemui juga tidak di sana? Kendala yang paling yang kita hadapi waktu itu mungkin diri kita sendiri sebenarnya. Ketika kita masuk ke lapas dengan mindset bahwa lapas itu sebagai sebuah tempat yang menyeramkan dan semua hal negatif lainnya, itu membatasi diri kita untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi ketika padahal juga enggak. Oh, enggak seperti prinsip itu kita juga. Mengenai humanizing the other, memanusiakan orang lain. Kita masuk ke lapas dengan memanusiakan mereka sebagai manusia seperti kita sendiri.
itu kemudian membuka semuanya. Oke. Kita akan masuk dengan mereka, kita berdiskusi dengan mereka. Mungkin tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat mereka tertarik. Kalau kita tanya, Anda pengen apa kembali setelah keluar dari lapas? Ah, saya sih siapa sih mas? Saya orang nggak berguna, hak kami Banyak dibatasi yang di berpikir sini. seperti itu. Jadi membuat mereka termotivasi ikut pelatihan kita, ikut acara kita itu juga luar biasa. Oke, makanya salah satunya kemudian dituangkan dalam serial TV Tim Bui ini bahwa ada nilai lebih walaupun kita di dalam lapas, begitu ya? Makanya kita pengen menggaungkan bahwa tumpulkan perbedaan, pertajam persamaan. Kalau kita ngomong perbedaan di Indonesia ini nggak ada habisnya, Mbak. Nggak ada habisnya, Bhinneka Tunggal Ika tapi tetap ya? Tetap. Nah ini iya sesuai dengan tagline-nya Tim Bui, banyak perbedaan satu tujuan. Nah kembali lagi ke Mas Royat di sini, kalau misalnya sudah menonton Tim Bui gitu ya, kemudian tadi banyak sekali yang kita katakan ini dari SFCG ini kan memang memotivasi, membentuk karakter kembali gitu. Nah kalau dari anak-anak yang sudah menonton serial TV Tim Bui di pesantren Anda, ini Anda melihatnya apa yang mereka bisa ambil? Apakah juga termotivasi untuk olahraga lebih giat gitu? Anda kan guru olahraga gitu, bagaimana? Satu hal mungkin anak-anak satu sisi dia suka karena olahraga salah satu favorit mereka tuh andil besar di sana. Yang kedua kan pada saya anak-anak kadang-kadang berpikir seperti ini, Mbak. Mereka tuh kalau dalam suatu konteks perbedaan di lapangan tuh pasti mereka menjudge temennya. Mereka mengatakan temennya salah di lapangan juga. Tapi dengan cara kita dapat pelatihan dari Siswa Kemenguruan ini, kita kasih pengalaman kepada mereka ternyata kalau ada perbedaan nggak usah bicara di lapangan, sampaikan kalau ada pelatih, nanti pelatih menyampaikan sendiri karena tujuan kita sama. Bagaimana caranya menciptakan gol dan membuat tim itu menang. Jadi visinya harus disamakan dulu, capai dulu yang menjadi visi itu. Harapan dari Mas Roya sendiri ini sebagai guru dan juga yang sudah mengikuti outreach-nya Tim Bui. Secara pribadi ya, mudah-mudahan secara pribadi ini mungkin waktu 3 hari itu sangat-sangat kurang sekali. Kalau saya pribadi mengatakan pengennya terus-terusan gitu ya. Karena bangun pengalaman kita, wacana kita sangat sempit sekali ternyata. Kalau saya pribadi sih mudah-mudahan ini semua bisa menjadi follow up lebih besar. Kenapa hanya pesantren saja? Kenapa hanya lapas saja? Kenapa tidak sebesar itu? Bayangkan kalau semua orang di Indonesia ini berpikiran sama seperti kami. Kalau ada konflik selesaikan dengan cara bijaksana. Sekarang kalau kita contoh kecil di pinggir jalan, ya kita naik motor, ditabrak orang, disenggol tanpa sengaja. Kalau kita berjalan senyuman berantem dulu. Biasanya berantem dulu kan, ngotot-ngototan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau dengan senyuman? Senyuman mungkin dia juga nggak merasa bersalah, akhirnya minta maaf, selesai begitu saja. Coba kalau kita berantem, pertama merugikan dia sendiri, orang lain, bahkan orang banyak pun dirugikan waktunya karena macet. Nah itu harapan saya mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih semangat lagi karena Indonesia ternyata masih butuh wacana pemikiran orang-orang yang hebat seperti ini. Oke, nah ini harapannya cukup berat, tapi gimana motivasi dari Mas Agus sendiri melihat harapan yang begitu tinggi? Setelah itu misi Kementerian adalah merubah cara pandang dunia ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi konflik. Dari cara-cara yang tidak kooperatif menuju cara yang kooperatif. Nah, jadi termasuk pesannya ke masyarakat jadinya harus bagaimana nih? Jadi kalau menghadapi masalah, jangan masalah itu ditaruh di antara kita, tapi taruh di depan kita bersama dan ayo kita hadapi bersama-sama. Nah, ini sedikit lagi pesan untuk teman-teman yang tadi ingin ikut multimedia competition ini bagaimana? Teman-teman yang pengen ikut segera kirim ke kami, deadline-nya sampai akhir bulan ini untuk mengenai blog dan sebagainya. Tapi untuk yang mengenai masukan mengenai cerita Tim Bui season kedua sampai pertengahan Juni nanti, Pak. Jadi masih banyak waktu untuk itu. Masih ada waktu, cari informasi sebanyak-banyaknya dan termasuk terima kasih sudah nonton perbincangan kita ya. Semoga makin termotivasi. Terima kasih Mas Agus dan juga Mas Royat untuk waktu di studio kami dan pemirsa. Demikianlah perbincangan kita mengenai outreach dari Tim Bui ini. Semoga memang bermanfaat dan bagi Anda yang ingin mengikuti multimedia competition dari Tim Bui ini, salah satunya bisa dilihat di websitenya di www.timbui.com. Terima kasih masih bersama kami di 811 Show. Jangan kemana-mana, tetaplah di Metro TV. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih.